Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya teman-teman Arafah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu masih materi yang sama seperti minggu sebelumnya, yaitu materi bab 3 tentang akhlak terpuji. Oke, kita review ya. Ya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas 2 perilaku akhlak terpuji. Yang pertama yaitu perilaku mandiri, yang kedua perilaku percaya diri. Nah, minggu ini kita akan bahas perilaku yang ketiga. Apa sih perilaku yang akan kita bahas? Ya, yang akan kita bahas yaitu tentang perilaku tanggung jawab. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Ya, tanggung jawab. Teman-teman tahu tidak apa artinya tanggung jawab? Ya, tanggung jawab secara pengertian atau artinya yaitu sikap bersungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, di sikap atau perilaku tanggung jawab ini berarti teman-teman itu berani menanggung akibat yang terjadi atau berani mengambil resiko ya. Nah, sifat tanggung jawab ini merupakan salah satu sifat terpuji yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Orang yang bertanggung jawab dalam hatinya akan timbul rasa senang. Kenapa rasa senang? Karena telah melakukan tugas sampai selesai. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang mengerjakan sesuatu sampai selesai atau mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Ya, sifat tanggung jawab ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, teman-teman bisa lihat contoh hadisnya di buku paket ya, halaman 31. Next. Nah, ternyata sifat tanggung jawab ini punya beberapa ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri yang pertama yaitu selalu berakhlak mulia. Nah, ciri-ciri yang kedua, orang yang bertanggung jawab itu selalu bersungguh-sungguh karena ingin menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sempurna. Ciri-ciri yang ketiga yaitu sifatnya ulet, telaten dan selalu berhati-hati karena meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang keempat, orang yang tanggung jawab itu selalu mempunyai sikap yang disiplin, ya, disiplin yang tinggi. Nah, yang kelima, ciri-cirinya yaitu tidak sombong. Selain ciri-cirinya, ternyata sifat tanggung jawab ini punya beberapa keutamaan atau kelebihan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama itu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kenapa? Karena orang yang selalu taat dan bertanggung jawab terhadap amanah akan diberikan balasan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan atau kelebihan dari sifat tanggung jawab yaitu merasa senang. Seperti yang tadi Ibu bilang, orang yang mempunyai sifat tanggung jawab itu punya rasa senang dalam hatinya karena sudah menyelesaikan suatu tugas
dengan baik. Yang ketiga, keutamaannya itu memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Nah, semua orang itu sepakat bahwa orang yang selalu berbuat baik akan disenangi oleh setiap orang. Nah, orang tersebut pasti mudah mendapatkan teman dan diajak berteman oleh orang lain. Nah, contoh perilaku tanggung jawab. Nah, di sini akan Ibu jelaskan beberapa contoh perilaku yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu contoh tanggung jawab terhadap Allah dan Rasul-Nya. Apa saja bentuk contohnya? Contohnya sholat, puasa, zakat. Nah, sholat berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh perilakunya yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, menjaga anggota badan, menjaga badan kita supaya tetap sehat. Nah, itu salah satu contoh perilaku tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, contoh perilaku tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, saling mengasihi, sayang antar sesama anggota keluarga. Yang keempat, contoh perilaku tanggung jawab di sekolah, yaitu contohnya rajin belajar, menghormati guru, dan berteman dengan baik. Yang terakhir, perilaku tanggung jawab sebagai masyarakat atau warga negara. Contohnya, mematuhi dan menjalankan norma atau peraturan yang berlaku dengan baik. Nah, sampai di sini pembahasan materi 3. Alhamdulillah, materi bab 3 sudah diselesaikan dan semoga teman-teman itu bisa memahami dengan baik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik Ibu pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.